Halo sahabat Butuh Sawah Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Ya, pada kesempatan kali ini tak lupa pula saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi penonton channel ini ya, yang menjalankan ibadah puasa. Ya, sahabat YouTube sekalian, pada konten kali ini kembali kami hadir untuk berbagi informasi. Kali ini seputar kegiatan budidaya tanaman asollah. Sahabat YouTube, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu kegiatan pemeliharaan tanaman asollah yang kita lakukan untuk menunjang pertumbuhan tanaman asollah hingga mencapai 30% per hari, maka kita harus melakukan salah satu tahap pemeliharaan yang saya sebut sebagai pengadukan. Pengadukan media budidaya tanaman asollah. Ya, sahabat YouTube, apa sih tujuan pengadukan ini? Ya, itu akan kita bahas pada konten kali ini. Ya, sahabat YouTube, unsur hara yang ada di dalam media budidaya tanaman asollah itu merupakan salah satu hal yang sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan daripada tanaman asollah. Ya, unsur hara yang kita maksud di sini adalah unsur hara yang kita dapatkan melalui proses pemupukan. Kita melakukan proses pemupukan secara teratur pada tanaman asollah. Ya, saya telah membahas pada video-video sebelumnya tentang jenis pupuk apa saja yang bisa kita gunakan untuk menunjang pertumbuhan daripada tanaman asollah. Oke, sahabat YouTube, dengan melakukan proses pemupukan ini ternyata belum menjamin tanaman asollah itu bisa tumbuh dengan subur hanya dengan melakukan proses pemupukan. Mengapa? Karena pada saat kita melakukan proses pemupukan, maka sebagian besar unsur hara atau pupuk yang kita berikan pada tanaman asollah itu mengendap di dasar kolam. Ya, sementara kita ketahui bahwa tanaman asollah itu memiliki sistem perakaran yang sangat pendek. Ya, sehingga dengan demikian kita harus melakukan suatu upaya agar unsur hara yang tadinya mengendap di dasar kolam asollah itu bisa terdistribusi ya, bisa bergerak dan terdistribusi sehingga mudah terdistribusi ke seluruh bagian daripada kolam atau air kolam yang menjadi media budidaya tanaman asollah, sehingga dapat ditangkap dan diserap oleh akar daripada tanaman asollah. Ya, jadi sahabat YouTube, untuk mendukung terjadinya hal tersebut, maka langkah yang kita lakukan adalah melakukan proses pengadukan media budidaya tanaman asollah. Air yang menjadi media budidaya tanaman asollah itu kita aduk secara periodik ya. Saya sering mengatakan sebaiknya kita aduk media budidaya tanaman asollah itu kita aduk setiap hari. Jadi setiap hari kita aduk itu bisa menyebabkan atau bisa mendukung seluruh unsur hara yang mengendap di dasar kolam itu bisa tersebar secara merata ke seluruh kolom air yang menjadi media budidaya tanaman asollah. Sehingga dengan demikian ketika unsur hara selalu terdistribusi secara baik ke seluruh bagian daripada kolam asollah, maka itu akan memudahkan tanaman asollah, akar daripada tanaman asollah untuk bisa menangkap dan menyerap unsur hara yang kita butuhkan ya untuk menunjang pertumbuhan daripada tanaman asollah. Ya, jadi seperti itu sahabat YouTube ya. Jadi proses pengadukan memang merupakan proses yang bisa dikatakan wajib kita lakukan setiap hari. Ya, karena proses pemupukan yang kita lakukan sekali lagi itu tidak akan berarti apa-apa ketika kita jarang melakukan proses pengadukan media budidaya tanaman asollah. Mengapa? Karena unsur hara yang kita berikan melalui proses pemupukan itu biasanya umumnya hanya mengendap di dasar kolam ya, mengendap oleh gaya gravitasi ya, sehingga dengan demikian
hal yang mutlak harus kita lakukan itu melakukan proses pengadukan media budidaya tanaman asollah. Ya sahabat YouTube, jadi mungkin ini informasi singkat yang bisa kita berikan pada konten kali ini seputar manfaat proses pengadukan media budidaya tanaman asollah untuk menunjang pertumbuhan asollah yang bisa mencapai 30% per hari. Ya sahabat YouTube, jadi terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.